perkembangan kasus yang sudah kita tangani, termasuk kemarin kita sudah melakukan serangkaian penyidikan dan kita sampaikan juga kepada rekan-rekan awak media, hanya saja perkembangan sampai apa dan kemudian juga terkait dengan hasil otopsi yang dilakukan terhadap korban. Kejadian ini ada seorang ayah yang melakukan kekerasan terhadap anak dan kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan anaknya sendiri meninggal dunia. Ya, itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, ya. Ya, pada waktu itu ayah tersebut sedang berkumpul pagi-pagi, habis makan pagi di rumahnya, itu di rumah kios di Kampung Wamenagu, Distrik Seget, Kabupaten Sorong. Jadi rumahnya sendiri, memang rumah dan sekaligus dijadikan kios untuk berjualan. Kemudian karena anak tersebut rewel, berinisial A, ya, berinisial A rewel, menangis, ya. Kemudian ayahnya tersebut atas nama ataupun tersangka atas nama RS, ya, RS alias LW, ya, kemudian dia emosi, kemudian kesal, memukul bagian bahu kiri korban sebanyak 2 kali. Namun korban menangis sehingga pelaku memukul bagian dada korban sambil mendorong korban sebanyak 2 kali sehingga korban jatuh ke lantai dan membentur lantai. Nah, ini juga mengapa anak ini rewel, karena satu hari sebelumnya, bapaknya itu, ayahnya pun sendiri ini, karena anaknya rewel juga, dia memukul korban atau anak itu dengan kayu di bagian kepala. Jadi dari hari Senin tanggal 34 April dia sudah melakukan pemukulan, kemudian hari Selasa tanggal 4 April karena masih rewel lagi, dia akhirnya pukul lagi, jatuh, anak korban terbanting ke lantai, ya. Kemudian saat itu tidak sadarkan diri, anak tersebut tidak sadarkan diri, diam, pingsan. Kemudian pelaku panik, mencoba memeriksa kondisi korban, mencoba memberi pertolongan, memberi nafas buatan, memompa bagian dada korban, namun korban akhirnya tidak sadarkan diri. Dan karena pelaku ini panik, dia tidak melaporkan ke siapa-siapa, ke tetangga ataupun ke kepala kampung, ya, sehingga dia pelaku memakamkan korban jenazah di dalam kamar rumah, di suatu ruangan di kamar di dalam rumah, ya. Perlu disampaikan bahwa pelaku sudah berpisah dengan istrinya dan saat itu istrinya ada di kota Sorong, ya, istrinya ada di kota Sorong. Itu mengapa kejadian pada bulan April kemudian baru dilaporkan kejadian pada tanggal 5 April dilaporkan pada tanggal 26 April 2023 oleh mantan istri ataupun ibu korban dan mertua dari pelaku. Ya, itu dilaporkan ke Polres karena dari ibunya korban ini mau melihat anaknya, namun ditutupi terus sama ayahnya ini, ayah korban. Disampaikan bahwa dia sedang keluar rumah, sedang kemana, sehingga curiga. Akhirnya dipanggil, ini sempat ke Raja Ampat juga untuk pelaku, sempat dipanggil ke sini, kemudian diinterogasi akhirnya
dibawa ke Polres dan akhirnya kita dapatkan keterangan bahwa dia memang yang sudah memukul korban dan dimakamkan sendiri di rumah di distrik Segen, rumahnya sendiri di distrik Segen. Kemudian langkah selanjutnya kita melakukan upaya-upaya penyidikan, memeriksa saksi, kemudian kita menghubungi di dokter forensik di Puslat di Pusdokes Polri, kita berkoordinasi dan pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 baru bisa dilakukan kegiatan ekshumasi. Ya, ekshumasi kita bongkar jenazahnya, bongkar makamnya, kita keluarkan jenazahnya, kemudian kita bawa ke rumah sakit Selebes Solu untuk dilakukan otopsi dan sudah dilakukan otopsi kemudian dimakamkan di tempat lain, di tempat yang layak oleh pihak keluarga. Ya. Kemudian setelah kita memeriksa saksi-saksi 6 orang dan mendapatkan alat bukti, melakukan gelar perkara pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 kita menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka di Mapolres Sorong. Barang bukti ya, untuk anak-anak lengan pendek warna merah muda ini yang digunakan untuk pada saat kejadian. Celana panjang, ini celana panjang di sini. Kemudian satu buah kayu bulat ini yang dipakai untuk memukul korban, dinaikkan ke atas. Kemudian 5 lembar papan kayu yang bisa dilihat ini yang untuk menutup kubur korban. Kemudian 3 buah pecahan tembok atau cor lantai untuk dongkel ya, untuk dongkel tanah. Kemudian 1 karung beras untuk menutup jenazah sebelum di kubur tanah ya atau pasir ya. Kemudian ini 1 buah pisau untuk mencokel tanah dan 1 lembar kain sarung di bawah untuk membungkus kain jenazah. Jadi jenazah dibungkus sarung, kemudian dibungkus ditutup dengan karung beras dari atas, baru ditimbun. Tapi sebelumnya mungkin sudah digali dulu dengan pisau, dengan ini ya, melakukan pemeriksaan kejiwaan sebenarnya. Ini kendala-kendala emosi, kendala-kendala makan atau disangkakan. Pasal 80 ayat 3, ayat 4, junto pasal 76C, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ya, yang pasal 4-nya ini adalah pemberatan apabila yang dilakukan terhadap anaknya sendiri. Dan atau pasal 44 ayat 3 junto pasal 5 huruf A Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Jadi 15 tahun, kemudian karena ada pemberatan karena ini orang tua sendiri yang melakukan tambah sepertiga sehingga ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Rokok dan sebagainya di alat kelamin korban, bahwa berdasarkan keterangan saksi yaitu keterangan tersangka sempat disebutkan demikian, namun berdasarkan hasil fair otopsi dokter forensik tidak menemukan tanda-tanda bekas benda terbakar di bagian tubuh korban. Demikian. Pelaku juga fair otopsi kesimpulannya yaitu sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak pada sambungannya atau diastasis dan adanya perdarahan pada jaringan otak. Jadi secara umum kesimpulan dari dokter forensik terkait dengan kematian korban yaitu adanya kekerasan benda tumpul di bagian kepala.
Cukup, Nan? Cukup, Nan?